Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Para pecinta kesucian jiwa di seluruh dunia bersyukur di sore hari ini kita sama-sama sedang menikmati hidangan yang Allah siapkan bagi para pecinta kesucian jiwa. Untuk itu, hubungkan kalbunya dengan guru agung tercinta Pengersabah Aos, biar kita bisa menangkap keberkahan, menangkap karomah dari mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah bil khusus melalui manaqib MOS ini. Semoga berkah karomah guru agung kita bisa kita rasakan dalam perjalanan hidup ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pengersa Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul selaku musannif kitab Fadhailus Suhur dalam menjelaskan bulan Muharram ini beliau menyampaikan walahu arba'atu ahrufin wahya al-mimu wal ha'u wal ra'u wal mimu sani. Bulan Muharram ini memiliki 4 huruf, yakni mim, maknana mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Yang kedua, ha, hifdzul hurmat, menjaga kehormatan. Yang ketiga, ra, ridallah, keridhaan Allah. Dan yang keempat, mim, mim yang kedua, wal mimus sani, yaitu maknanya mahabbatullah, mencintai Allah. Fa'ammal mimul awwalu, mangka anapun ari mim nu awal, kata pangersa Abah, maknanya adalah mujahadatun nafsi. Perjuangan melawan hawa nafsu. Jadi gelut tempur di medan laga, berjuang menghadapi musuh itu, maaf, bukan melawan suami. Bukan melawan orang kafir, bukan melawan Israel. Perjuangan yang paling berat itu adalah mujahadatun nafs. Sehingga disebut oleh baginda Nabi, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita perang dari perang kecil menuju perang besar. Bahkan kola ngadau saha Asyekh Sanusi radhiyallahu anhu bisarhil Jarjiri. Di dalam kitab Al-Jajiri syarahnya, Syekh Sanusi itu menyampaikan an-nafsu ari nafsu ida golabat, di mana geus ngalindih ieu nafsu eta kal adui, seperti musuh. Tu geuning. Artinya ketika nafsu telah menguasai seseorang, maka ia seperti musuh. Wa idza faja'at tajibu mujahadatuha. Dan tatkala nafsu itu faja'at datang, tajibu mangka wajib. Ya.
Naon mujahadatuha merangan il nafsu wal isti'anatu jeung menta pitulung alaiha keur ngelehkeun nafsu wa in kholapal walidain jeung sanajan berselisih jeung orang tua kama pil aduwi ida baroja seperti musuh apabila menampakkan diri. Tuh. Wajib perang melawan hawa nafsu. Nah, sehingga Allah pun berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 6 ini, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Jadi barang siapa yang berjuang, barang siapa yang berjihad, maka sebenarnya ia berjuang untuk melawan nafsunya sendiri. Bahkan Pangersa Abah menyampaikan wan nafsu a'dhamu hijabin bainaka wa bainallah. Wan nafsu jeung ari nafsu eta a'dhamu hijabin pangagung-agung na hijab hahalang bainaka antara anjeun wa bainallahi jeung antara Allah. Tuh geuning, penghalang yang paling besar antara engkau dengan Allah itu adalah nafsu. A'dhamu hijabin itu adalah nafsu. Sehingga wan ni'matul udma, nikmat yang paling besar, yang paling agung itu al-khuruj minan nafsi. Bisa keluar dari belenggu nafsu. Di sini juga disampaikan wan nafsu katibli intuh milhu sabba ala hubbir rodo wa in tabtimhu yan fatimi. Wan nafsu jeung ari nafsu ekta katipli seperti bocah anak kecil worok intuh milhu lamun anjeun ngabiarkeun ngantepkeun ka eta orok sabba ala hubbir rodo maka nepikeun ka dewasa terus seneng nyusu jiga bapana wa in tabtimhu yan patimi tetapi di mana disapih maka ia bisa berhenti. Nah, mungkin kita para ikhwan semua pernah melihat anak kecil yang lagi asik-asiknya nyusu. Terus disuruh disapih. Gimana reaksinya coba? Nangis, ngambek, nempel terus. Bahkan kadang ngumpat di balik lemari biar gak ketahuan. Nangis, ngambek. Nah itulah nafsu kita. Jadi kalau nafsu itu dibiarkan kayak bayi ya, yang nyusu terus, ketagihan terus sampai dewasa ya. Ya. Ketagihan nenen. Aduh. Tapi kalau kita paksakan disapih maka pelan-pelan bisa juga lepas. Ya. Ini masalahnya nafsu ini bukan bayi biasa. Kalau tadi dianalogikan bahwa nafsu itu seperti bayi, tapi nafsu itu bukan seperti bayi biasa. Ya. Dia itu licik, bandel. Hobinya ngajak kita ke arah selatan bukan ke kiblat. Hobinya adalah kemaksiatan bukan ketaatan. Ya. Ia doyan banget sama yang enak-enak. Tidur terus, ya, rebahan sambil scrolling, malah dikit-dikit baper. Ya, kalau lihat maksiat dikit-dikit langsung gaskeun. Itu nafsu. Ya. Tapi tunggu dulu di sini, alhamdulillah, para sufi ngajarin kita bahwa mujahadah itu perjuangan melawan hawa nafsu itu kan jihadul akbar. Ya. Kebayang? Gimana nggak kebayang? Nafsu itu musuh dalam selimut. Dia nggak kelihatan, tapi tiap hari terus ngajak tawuran. Nah ini musuh dalam selimut itu. Nggak kelihatan. Nah maka di sini Pangersa Abah mengajarkan kita untuk mengenal nafsu.
Abah menyampaikan di dalam kitab Fadhailus Syuhur itu nafsu ada 3. Yang pertama nafsu amarah. Nah, ini nafsu amarah itu si provokator ini mah. Bawaannya pingin maksiat, nyinyir. Ya. Kalau dikasih ceramah, dia langsung bilang sama Ustadz, Tad, aduh berat di aku matan. Ya. Nah, itu pekerjaan nafsu. Diajak sholat tahajud. Nanti dulu bro, masih dingin, masih ngantuk. Dibilangin ayo puasa Senin Kemis. Ah kan nanti juga Kemis masih ada. Senin masih ada. Aku masih on progress dan lain-lain. Ya. Diajak ayo manakiban online. Aku lagi mood nonton TikTok dulu ah. Dan lain-lain. Pas begitu diajak maksiat, ini si nafsu. Waduh, langsung semangat 45. Takbir. Itu keadaan nafsu. Nah, maka bayangkan saja Rasul menyampaikan jihad terbesar itu perang melawan nafsu. Berarti ini lebih berat dari perang Badar. Kalau perang Badar pakai pedang, perang sama nafsu, ya pakai dikir lah. Ya, gitu. Nah ini tadi dan nafsu amarah ya, provokator yang hobinya gaskeun maksiat. Masih mending gaskeun ngaliwat. Itu mah nafsunya nafsu lawamah ya. Sambil manakib. Moto dan lain-lain sebagainya udah jelas di Quran surah Yusuf itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbih. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama adalah nafsul amarah. Yang kedua ada nafsul lawamah. Ini udah mending agak waras. Kadang hilap tapi langsung nyesel. Kayak habis makan gorengan sepiring terus bilang astagfirullah. Ya. Kenapa aku lemah pada hal-hal yang berminyak? Pokoknya ada istighfar aja. Ya. Di balik melakukan kemaksiatannya. Jadi si baperan ini, nafsu lawama itu si baperan. Habis marah dia bilang astagfirullahaladzim. Kenapa saya gampang emosi ya? Tuh kan. Habis maksiat. Aduh Gusti tobat. Tapi besoknya ngulang lagi. Nah, ini nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah. Allati tanawwarat binoril qalbi tanawuron ma qadra ma tanabbahat bihi min sanatil ghaflah. Jadi memang telah tercahayai, telah menerima talqin dzikir dengan cahaya hati. Ya. Tapi baru ala kadarnya saja. Ya. Sekedar beberapa banyak ia tersadar dari kelalaiannya sehingga ia bangkit dan mulai memperbaiki keadaan dirinya. Ya. Nah, namun hal ini masih dilakukan tidak konsisten. Masih hilir mudik antara orientasi ketuhanan dan orientasi kemahlukan. Ya. Mutaraddidatun baina jihatai rububiyah wal khalqiyati. Aduh. Jadi orientasinya itu masih antara ketuhanan,
antara kemahlukan, antara Allah jeung makhluk, antara taat dan maksiat. Nah, akan berbeda dengan nafsul mutmainah. Nah, ini mah sudah santuy ya. Hatinya adem, nggak gampang baper, fokus sama Allah, bukan sama drama orang ya. Ini luar biasa. Nafsul mutmainah. Ya. Nah, ini mah nafsul mutmainah itu adalah ya, nafsu-nafsu yang sudah ditalkin dikir. Yang dikirnya sudah istiqomah. Ya. Kayak peserta MOS ini, waduh, sudah nafsulnya mutmainah. Hatinya udah tenang, adem, gak gampang meledak, gak ngurusin orang lain. Putu, fokus pada upgrade hati. Ya. Gak repot, gak riuh lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh kerelaan dan diridhoi. Bergabunglah bersama hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. Ya. Udah disuruh masuk sama Allah itu. Ke dalam surganya. Nah, di sini waqadih taro al-qaumu. Para ulama ahli sufi memilih kalimah la ilaha illallah min siyagid dzikri. Dari sekian banyak redaksi dikir. Kenapa? Li'annaha al-kalimatu thayyibatu allati tutayyibu data man qalaha wa qama bimaknaha. Ini Abah Awas menyampaikan. Kenapa la ilaha illallah itu dipilih menjadi kalimah zikir sebagai alat dalam perang melawan hawa nafsu? Karena kalimah thayyibah ini menjadi baik pribadi orang yang mengucapkannya dan mengamalkan maknanya. Nah, bahkan kaum sufi itu menemukan suatu pengaruh efektif dari kalimah ini dalam membeningkan kolbu, ya, membersihkan jiwa, mengusulkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan. Yang mana kaum sufi tidak menemukan dampak itu pada kalimah selain kalimah la ilaha illallah. Nah, luar biasa ya. Pengaruh yang efektif dari kalimah ini dalam membeningkan cermin hati. Karena la nafi ilaha manfi, la ilaha nafyul uluhiyah li ghairillah, illa isbat Allah musbat illallah subutul uluhiyah wahdah. Tuh kan? Sehingga dengan terus mengamalkan ini, kotoran hatinya akan bersih, bening. Ya, dan tauhidnya akan semakin mantap dan kuat. Para pecinta kesucian jiwa, ternyata mujahadah itu berat, tapi indah. Ya, tugas berat, tapi mulia. Ya. Berat, tapi indah. Karena mujahadah adalah tanda bahwa kita hidup dan tak pasrah jadi budak diri. Maka jangan biarkan nafsu jadi supir liar yang membawa mobil kita nabrak ke sana kemari. Mobil yang ugal, sopir yang ugal-ugalan. Ya. Tapi ambil alih setirnya. Aktifkan GPS hati dan arahkan perjalanan kita ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Maka berjuanglah mesti pelan. Karena tiap langkah meninggalkan hawa nafsu adalah selangkah lebih dekat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita berharap dengan karomah pengersabah ini
Allah memberikan kekuatan kita untuk melawan hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.